Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi mix parlay dan single betnya mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Oke mas, sebelum Pak D bahas untuk prediksi 4 match yang akan kita gaskan untuk besok ya mas, hari ini Pak D akan review hasil dari prediksi kita kemarin. Karena prediksi kita kemarin loss 1 ya mas, kita gagal JP 4 hari beruntun ya kan mas, sayang sekali ya mas. Oke mas, untuk di match yang pertama mas, di sini kita loss ya mas. Untuk di over under di sini kita win ya kan mas. Untuk di match yang kedua di sini kita loss ya kan. Untuk di over under di sini kita win ya kan mas. Untuk di match yang ketiga di sini kita loss ya mas. Untuk di over under di sini kita win ya kan mas. Untuk di match yang terakhir di sini kita seri ya mas. Untuk di over under kita loss ya mas. Jadi untuk di over under kita gagal full senyum ya kan mas. Kita di sini gagal full senyum karena kita kemarin ambil di under ya kan mas. Karena feeling Pak D kemarin bola under nih mas, ternyata di sini jadinya bola over ya mas. Sayang sekali ya mas. Dan Pak D ingatkan lagi buat mas-masnya yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan ada juga di kolom komentar. Monggo mas, no bayar, no marmar, gratis full gaspol mas. Lanjut kita masuk ke 4 matchnya mas. Di match yang pertama yaitu ada Lecce melawan Genoa. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan seperempat, lek-lekan, setengah dan seperempat lagi. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2/4, 2/2 dan 1/3/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Lecce berada di peringkat 4, sedangkan Genoa sendiri mas, di sini berada di peringkat 13. Dan untuk 5 laga terakhir Lecce sendiri mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Genoa sendiri mas, di sini 1 kali seri, 2 kali kalah dan 2 kali menang. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 3 kali menang Genoa dan sisanya mereka seri. Dan di Lecce sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Genoa sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Genoa. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil ditahan 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-2 dimenangkan tim Genoa. Dikarenakan mas, di 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di situ diunggulkan Genoa. Apalagi Lecce belum pernah menang berjumpa dengan Genoa di 5 laga terakhir mereka berjumpa. Oke mas, lanjut kita masuk ke match yang kedua, yaitu ada Deportivo Alaves melawan Athletic Bilbao. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 1/4, setengah, lek-lekan dan 3/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2, 1/3/4, 2/4 dan 2/2. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Athletic Bilbao berada di peringkat 4, sedangkan Deportivo Alaves sendiri mas, di sini berada di peringkat 14.
Dan di 5 laga terakhir Deportivo Alaves sendiri mas, di sini 2 kali menang dan 3 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Athletic Bilbao sendiri mas, di sini 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 1 kali menang Athletic Bilbao dan 1 kali menang Deportivo Alaves. Sisanya mereka seri. Dan di Deportivo Alaves sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Athletic Bilbao sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Athletic Bilbao. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-2 dimenangkan tim Athletic Bilbao. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir Athletic Bilbao sendiri mas, Athletic Bilbao sedang dalam on fire-nya. Apalagi di peringkat klasemen sementara juga diunggulkan Athletic Bilbao. Lanjut kita masuk ke match yang ketiga mas, yaitu ada AS Monaco melawan OGC Nice. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 1/4, setengah dan 3/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 3/4 dan 3/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini AS Monaco berada di peringkat 1, sedangkan OGC Nice sendiri mas, di sini berada di peringkat 3. Dan untuk 5 laga terakhir AS Monaco sendiri mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir OGC Nice sendiri mas, di sini 2 kali menang dan 3 kali seri. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 3 kali menang AS Monaco dan 1 kali menang OGC Nice. Sisanya mereka seri. Dan di AS Monaco sendiri mas, di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Sedangkan di OGC Nice sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim OGC Nice. Dan untuk di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan setengah. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 3. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1 sama. Dikarenakan mas, di 1 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, kemarin dimenangkan oleh OGC Nice dengan skor 0-3. Dan kemungkinan besarnya di match ini OGC Nice akan mampu menahan imbang AS Monaco. Lanjut kita masuk ke match yang terakhir mas, yaitu ada Birmingham melawan Queen Park Rangers. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan setengah, 3/4 dan 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2/4, 2,5 dan 2. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Birmingham berada di peringkat 8. Sedangkan Queen's Park Rangers sendiri mas berada di peringkat 20. Dan untuk 5 laga terakhir Birmingham sendiri mas, di sini 3 kali kalah, 1 kali seri dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir Queen Park Rangers sendiri mas, di sini 1 kali seri, 1 kali menang dan 3 kali kalah.
Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa Mas, di sini 3 kali menang Birmingham dan 2 kali menang Queen Park Rangers. Dan di Birmingham sendiri Mas, di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Queen Park Rangers sendiri Mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain Mas. Lanjut, kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu poin besar Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Birmingham. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di purs setengah. Dan di over undernya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar Mas, kemungkinan skornya 2-1 dimenangkan tim Birmingham. Dikarenakan Mas, di 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa Mas, di situ diunggulkan Birmingham. Apalagi di peringkat klasemen sementara juga diunggulkan tim tuan rumah, yaitu Birmingham. Oke Mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ininya Mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita Mas, jangan lupa Mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya Mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Dan yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan ada juga di kolom komentar. Monggo Mas, no bayar-bayar, no mar-mar, gratis full gaspol Mas. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola, jos Mas.